Tachahao, halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran bahasa Mandarin dasar. Hari ini kita mau masuk ke pelajaran yang baru, masih membicarakan tentang keseharian kita, tapi agak banyak grammar-grammar atau tata bahasa yang akan kita pelajari pada materi ini. Namun sebelumnya, saya mau mereview ulang kosakata-kosakata yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Yang pertama, ada kata xie yang artinya adalah menulis. Yang kedua, shuo yang artinya adalah berbicara. Yang ketiga, kan shu, kan artinya membaca, shu artinya buku. Yang keempat, kan tian yang artinya menonton TV. Kan artinya menonton, tian TV. Dan yang kelima, kan kan menonton, tian film. Jadi kalau tian ada kata tian berarti dia menonton televisi, sementara kan tian dia menonton film yang dimaksudkan dia pergi ke bioskop untuk menonton filmnya. Yang keenam ada kata cuo. Cuo itu artinya mengerjakan. Yang ketujuh, cuo ye, mengerjakan PR. Cuo ye itu kan artinya adalah PR. Yang kedelapan, pangcu artinya adalah membantu. Kemudian ada kata sauti yang artinya menyapu lantai. Si ifu, mencuci pakaian. Si artinya mencuci, ifu artinya pakaian atau baju. Yang ke-11, cuofan artinya memasak. 12, mai, membeli. Yang ke-13, mai artinya menjual. Jadi kedua kata ini memang mirip ya. Kalau diperhatikan, hansenya mirip, kemudian pinyin-nya pun mirip, yang membedakan hanyalah nadanya saja. Oleh karena itu ketika kalian mengucapkan kedua kata ini, diharapkan untuk benar-benar jelas mengucapkan nadanya atau membunyikan nadanya. Yang ke-14, ada kata shou tao yang artinya menerima. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran inti pada hari ini. Kita akan baca kosakata yang baru, woman lai kan sheng chi. Kita baca kosakata baru. Yang pertama, chao artinya mencari, han yu bahasa Mandarin, shu buku. Jadi ketika 2 dan 3 digabung, han yu shu, buku bahasa Mandarin. Yang keempat, shuja yang artinya adalah rak buku. 5, shang artinya atas, tao artinya sampai. Namun pada pembelajaran kali ini, tao berfungsi sebagai kata bantu pelengkap hasil. Nomor 7, siang yang artinya ingin. 8, sien artinya terlebih dahulu. Nomor 9, fan yang artinya makan. 10, pa adalah kata ajakan, contohnya dalam bahasa Indonesia adalah ayo atau mari. Nomor 11, wan artinya adalah selesai. Kita akan melakukan pembahasan lebih jauh lagi untuk kata wan. 12, chai artinya baru. Dan 13, ichi yang artinya adalah bersama-sama. Oke, sekarang kita lihat Tui Hua. Woman lai kan Tui Hua. Kita akan baca percakapannya. Percakapan ini antara Mama dengan Lily. Mama mengucapkan, Lily, ni zheng zai gan shenme? Lalu Lily menjawab, wo zheng zai zhao han yu shu. Ni kan ma? Wo kan zai shu jia shang.
我的汉语书找到了，我想做作业。你先吃饭吧，吃完了才做作业。我们一起吃吧。好，让我们翻译。Ayo, kita coba untuk terjemahkan. Lili, ni cengcaikan shenma. Lili, kamu sedang melakukan apa? Lalu Lili bilang, wo cengcai cao han yu shu. Saya sedang mencari buku bahasa Mandarin. Ni kan ma, apakah kamu melihatnya? Jadi kalau kamu melihat kata ma di belakang kalimat tanya, artinya adalah apakah. Wokan, saya lihat. Cai di shujia shang, atas rak buku. Untuk penerjemahan kedua kata ini disilang ya, artinya ditukar penerjemahannya. Shujia artinya rak buku, shang artinya atas. Shujia shang artinya di atas rak buku. Wotahan yushu, buku bahasa Mandarin saya, cao tao le, telah ketemu. Jadi kata cao tao ditambahin kata tao itu sebagai pelengkap hasil dari pencariannya, yaitu sudah ketemu. Wo xiang zuo zuo ye, saya ingin mengerjakan PR. Lalu ibunya mengucapkan, ni xian che fan pa. Nah, ada kata pa ya. Kosakata nomor 10 yang merupakan kata ajakan bisa kita sebut dengan ayo. Ayo, kamu terlebih dahulu makan. Atau bisa juga diterjemahkan dengan ayo, kamu makan terlebih dahulu. 吃完了，吃完了。Setelah selesai makan, jadi ada kata wan ya. Kosakata nomor 11 yang artinya selesai. 吃完了, setelah selesai makan. Cai baru, cuo cuo ye, mengerjakan PR. Woman ichi cepa, kita ketemu kata pa lagi, kata ajakan. Ayo kita bersama-sama makan. Ayo kita makan bersama-sama. Jadi kata ichi di sini artinya adalah bersama-sama, mengindikasikan bahwa kegiatan itu atau tindakan itu ingin dikerjakan bersama-sama. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ke teks yang berikutnya. Kalau pada teks yang sebelumnya itu terjadi pukul 12, sekarang teks yang berikutnya terjadinya pukul 14. Namun pada teks ini ditambahkan ada 3 kata baru. Yang pertama adalah kei. Kei artinya adalah boleh. Yang kedua, meiyo. Meiyo. Kalau di kelas sebelumnya kalian mempelajari kata meiyo, itu artinya adalah tidak punya atau tidak ada. Di sini kalian belajar kata meiyo diartikan sebagai belum. Dan yang ketiga, hao. Hao, biasanya kita belajar ini dengan arti bagus atau baik. Namun kata hao di sini sebagai kata pelengkap hasil, maka diterjemahkannya sebagai dengan baik atau diselesaikan dengan baik. Maksudnya apa? Contoh kayak gini ya. Misalnya kamu disuruh ngerjain PR. Nah, PR yang kamu kerjain itu bukan sekedar selesai dikerjakan, tapi selesai dikerjakan dengan baik. Tulisannya rapi, soalnya benar, jawabannya benar semua, dan tidak ada kesalahan-kesalahan. Atau misalnya kalian bernyanyi. Kalian nggak cuma asal bernyanyi, tapi bernyanyinya dengan baik. Contohnya kayak gitu, ada kata pelengkap hasil, how. Oke, kita lihat sekarang pada terjemahannya. Pada teks yang kedua, kita baca dulu, ini antara Lili dengan Mama, lanjutan dari teks yang sebelumnya. Dialog 1, Mama, 我可以看电视吗？你做完你的作业了没有？没做完，做好作业才可以看电视了。Oke, kita coba untuk menerjemahkan ya. Mama, 我可以看电视吗？ Mama, nah kamu lihat di sini ada koma, berarti dia sedang memanggil ibunya. 我可以看电视吗？ Ada kata ma di belakang kalimat tanya, artinya adalah apakah.
Apakah saya boleh kan menonton televisi? Mama, apakah saya boleh menonton televisi? Kemudian ibunya menjawab, Ni chuo wan, ni te chuo ye le meiyo. Nah, ini adalah salah satu tata bahasa atau grammar pada pelajaran kita kali ini. Ni chuo wan, ni te chuo ye le meiyo. Yang pertama, ni chuo wan. Kamu mengerjakan selesai. Oke, satu-satu dulu ya. Ni te chuo ye, PR kamu. Meiyo atau belum. Maka kalimat ini diterjemahkan sebagai kamu sudah selesai mengerjakan PR kamu atau belum. Mei chuo wan, belum selesai dikerjakan. Mei plus verb atau kata kerja plus wan yang artinya selesai. Chuo hao chuo ye, kerjakan PR dengan baik. Cai kei, baru boleh. Kan tian shi le, menonton televisi. Nah, itu adalah terjemahan dari dua teks ini. Nantinya di belakang di akhir video ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks yang sudah kita baca dan sudah kita terjemahkan. Nah, sekarang kita mau coba cek bagaimana sih penggunaan kata wan yang artinya selesai. Pola kalimat penggunaan kata wan ini adalah verb, kata kerja, ditambah wan, ditambah objek. Kalau objeknya nggak ada, cukup verb dan wan-nya saja. Ya, tapi kalau ada objeknya, posisinya seperti ini. Kata wan ada di tengah-tengah, antara verb dengan objeknya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Ya, selesai mencuci pakaian. Ini kalimatnya sederhana. Selesai mencuci pakaian. Kata selesai adalah wan, mencuci, si, pakaian, ifu. Setelah kamu tahu masing-masing bahasa Mandarinnya apa, lihat lagi ke polanya. Verb, wan, objek. Si, wan, ifu. Ya, di situ saya udah jelaskan menggunakan tanda panah ya, supaya kalian gak bingung. Si, wan, ifu. Selesai mencuci pakaian. Kita lihat untuk contoh yang berikutnya. Selesai menonton TV. Kan wan dian shi. Selesai menulis surat. Xie wan xin. Selesai membaca buku. Kan wan shu. Selesai membaca buku bahasa Mandarin. Kan wan han yu shu. Nah, kalau kalian mendapatkan judul dari sebuah objek, maka judulnya dulu yang baru kalian sebutkan, baru objeknya. Selesai mendengarkan musik. Ting wan in yue. Selesai mendengarkan musik Mandarin. Ting wan han yu in yue. Selesai mengerjakan PR. Zuo wan zuo ye. Selesai mengerjakan PR bahasa Mandarin. Zuo wan han yu zuo ye. Nah, sekarang pola yang berikutnya. Sebelum mengerjakan suatu tindakan atau sebelum suatu kondisi terjadi. Polanya adalah tindakan ditambah kata sebelum, yaitu iqian. Kita lihat di sini. Cara penulisannya adalah verbnya atau tindakannya ditambah iqian. Contoh, 做作业以前我不能去玩。做作业以前我不能去玩。Untuk mengerjakan kalimat seperti ini, kamu fokus dulu pada kalimat sebelum iqian. 做作业以前, kerjakan dulu yang itu. Artinya adalah sebelum mengerjakan PR. Jadi batasnya ada pada kata iqian.
Kalau sudah, baru lanjutkan ke belakang. 我不能去玩. Saya tidak dapat pergi bermain. Kamu hati-hati ya, kita belajar ada dua kata one di sini. Yang pertama one artinya selesai, yang kedua one yang artinya bermain. Apa yang membedakan? Perhatikan pada hansenya. Oke, perhatikan pada hansenya. Contoh yang berikutnya. 吃完饭以前我不能睡觉. Sebelum makan malam, ya, perhatikan lagi ada kata ichen, stop di situ untuk menerjemahkan, lalu lanjutkan 我不能睡觉. Saya tidak dapat tidur. Neng itu artinya dapat, tidak bisa tidur. Contoh yang ketiga. 扫地以前我想看电视. 扫地以前 sebelum menyapu lantai, 我想 saya ingin menonton TV. Yang keempat, 写信以前我帮助妈妈洗衣服. 写信以前 sebelum menulis surat, 我帮助妈妈 saya membantu ibu 洗衣服 mencuci pakaian. Kalau yang tadi sebelum sekarang adalah setelah. Ini mohon maaf saya typo. Setelah suatu tindakan. Maka polanya sama ya. Tindakan dulu baru kata iho yang artinya setelah. Contoh yang pertama. 做作业以后. Setelah mengerjakan PR. Baru kita terjemahin ke belakang. 你可以去玩. Kamu boleh pergi bermain. 扫地以后 setelah menyapu lantai. 我就看电视. Saya kemudian menonton TV. Kata 就 ini artinya adalah kemudian. 吃完饭以后我睡觉. 吃完饭以后 setelah makan malam. 我就睡觉. Saya kemudian tidur. 写信以后我帮助妈妈洗衣服. 写信以后 setelah menulis surat, 我帮助妈妈 saya membantu ibu 洗衣服 mencuci pakaian. Jadi seperti itu caranya penggunaan kata sebelum dan juga sesudah. Kata sebelum dan sesudah ini tidak selalu didahului oleh yang namanya kata kerja, tapi juga bisa kondisi-kondisi seperti misalnya setelah hujan reda, saya baru berangkat ke sekolah, gitu ya. Atau misalnya sebelum turun hujan, saya bergegas pulang ke rumah, ya. Jadi tidak mesti kata kerja yang kita gunakan, tapi bisa digunakan kondisi-kondisi apapun, misalnya cuaca, kemudian kondisi tubuh, misalnya sebelum saya sakit atau sebelum saya meninggal, saya mau pergi keliling dunia, misalnya. Penggunaan kata ichen dan iho bisa digunakan. Oke, liansi, latihan. Kita coba latihan menggunakan tata bahasa yang udah kita pelajarin. Yang pertama, sebelum mencuci pakaian, saya menonton TV. Ayo dicoba. Sebelum mencuci pakaian, saya menonton TV. Mencuci pakaian, ada kata kerja dan objeknya. Kemudian kata sebelum diletakkan setelah kata kerja ataupun objek. Seperti apa jadinya? Kita lihat. Nah, si ifu ichen. Jadi seperti itu ya, kamu harus perhatikan. Walaupun dalam bahasa Indonesia, kata sebelum itu ada di awal kalimat, namun setelah diterjemahkan posisi dia tidak ada di depan lagi. Perhatikan ya, seperti itu ya. Jadi kata kerjanya dulu atau kondisi situasinya dulu baru diikuti dengan kata ichen. Sebelum mencuci pakaian, si ifu ichen, saya menonton TV. 我看电视. Lanjut. Sebelum membeli sepatu, saya membeli buku.
Jawabannya adalah 买鞋子以前. Ya, sepatu adalah 鞋子. Ini sudah kita pelajari pada bab Imlek. 买鞋子以前. Sebelum membeli sepatu, saya 我 membeli buku. 我买书. Oke, yang ketiga. Setelah turun hujan. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, semuanya tidak mesti harus kata kerja. Setelah turun hujan, suhu udara menjadi dingin. Nah, 下雨以后气温凉了。下雨以后气温凉了. Berikutnya, setelah mendapat angpau, adik laki-laki membeli sepatu. Jawabannya, 收到红包以后弟弟买鞋子. Nah, gimana? Untuk penggunaan kata ihou dan kata ichen, apakah kalian sudah paham? Jika belum, kalian bisa mengulang kembali video ini dan memperhatikan lebih seksama lagi. Namun kalau ada yang ingin kalian tanyakan kepada Laushe, jangan sungkan untuk menanyakannya lewat WhatsApp group. Lewat Telegram group ya. Pola yang berikutnya adalah kata xian titik-titik cai untuk membuat kalimat titik-titik terlebih dahulu, baru mengerjakan titik-titik. Kita lihat ya. 爸爸先看电视，才去工作。爸爸先看电视，才去工作。 Ayah menonton TV terlebih dahulu, baru pergi bekerja. Ayah menonton TV terlebih dahulu, baru pergi bekerja. Jadi arti kata sien adanya di tengah. Bisa lihat di contoh ya. Ayah menonton TV dulu, baru pergi bekerja. Contoh yang kedua. 我们先吃早饭，才去上课。我们先吃早饭，才去上课. Kalau mau diterjemahkan satu persatu, woman itu kita atau kami. Xian terlebih dahulu. Chi jiao fan, makan pagi. Cai baru. Qu pergi. Shangke belajar di sekolah atau bersekolah. Lalu bagaimana jika semua kata-kata ini diterjemahkan dalam satu kalimat? Oke, kita makan pagi terlebih dahulu, baru pergi bersekolah. Kalian bisa lihat kata sien di situ ya. Adanya setelah kata kerja ataupun objek. Contoh yang berikutnya. Aling, ini nama orang ceritanya. Aling sien cuo ye. Cai kan tian ying. Gimana? Apa sudah bisa menerjemahkan? Coba dicocokin jawabannya ya. Aling mengerjakan PR terlebih dahulu, baru menonton film. Jadi supaya kalian ingat kata terlebih dahulu itu juga bisa disingkat dengan kata dulu. Terlebih dahulu ataupun dulu. Aling mengerjakan PR terlebih dahulu. Bisa juga Aling mengerjakan PR dulu. Itu juga sama artinya benar. Aling mengerjakan PR terlebih dahulu, baru menonton film. Yang berikutnya, 李李先买衣服，才去买鞋子. Ketemu kata 鞋子 lagi di sini. Gimana terjemahannya? Lili membeli baju terlebih dahulu, baru pergi membeli sepatu. 我先帮助妈妈，才收到红包. Saya membantu ibu terlebih dahulu, baru mendapatkan angpau. Setelah kita belajar tata bahasa mulai dari kata wan yang artinya selesai, ichen yang artinya sebelum,
iho yang artinya setelah, dan yang terakhir kita belajar sien titik-titik cai yang artinya titik-titik terlebih dahulu baru titik-titik. Sekarang kita mau coba liensi atau mengerjakan latihan menerjemahkan kalimat-kalimat ke dalam bahasa Mandarin yang akan kalian tulis menggunakan Hanse. Dimohon ya, dilarang menggunakan Google Translate karena kita di sini lagi mau belajar membuat kalimat secara spontan tanpa menggunakan Google Translate. Oke? Soalnya adalah sebelum pergi bekerja, ayah membaca koran. Setelah mendengarkan musik, saya tidur. Saya mengerjakan PR bahasa Mandarin dulu, baru tidur. Adik perempuan mencuci baju dulu, baru masak. Ayah menyapu lantai dulu, baru pergi bekerja. Semua kosakata sudah kalian pelajari dari bab yang sebelumnya maupun contoh-contoh soal atau contoh kalimat yang ada pada pelajaran ini. Silahkan kalian lihat kembali materinya. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, mohon ditanyakan supaya semuanya jelas. Kerjakan di buku tugas kalian. Tulislah menggunakan pensil, tulislah yang rapi sehingga kalian mendapatkan nilai kerapihan di sini, lalu dikumpulkan ke Google Classroom nanti pada waktu yang sudah saya tentukan. Saya yakin kalian bisa, namun memang butuh ketekunan dalam mempelajari bahasa asing, khususnya bahasa Mandarin. Dan saya yakin dan yakinlah bahwa semua usaha kamu pada hari ini tidak akan sia-sia di masa depannya. Oke? Bahasa asing akan selalu membantu kalian dari sisi keterampilan. Ya, selamat mengerjakan. Dimohon untuk mengumpulkan tepat waktu. Apabila ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan ke saya secara pribadi, tapi saya lebih prefer kalian menanyakannya di grup supaya bisa didiskusikan bersama. Xie xie ni men, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.